Recast, podcastnya SRE ITS. Halo Energizen, selamat datang di podcast pertama SRE ITS. SRE ITS Empowering Environmentology for Indonesia's Brighter Future. Jadi kenalin nih, aku Aksa Diva. Di sini aku sebagai podcaster pertama Recast. Tapi aku nggak sendirian loh di sini. Jadi aku ditemenin sama salah satu partnerku yang nggak kalah serunya. Halo Sa. Jadi kenalin, aku Widya yang bakal nemenin Aksa di podcast pertama SRE kali ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, SRE ini ngadain program baru berupa podcast yang dikasih nama Recast, yang di dalamnya kita bakal ngebahas soal renewable energy dan kehidupan kampus. Nah, jadi di podcast pertama kali ini kita bakal ngebahas soal apa sih, Sa? Mungkin kamu bisa ngasih spill dikit-dikit gitu lah ya. Ya, karena pertama kali nih kan, jadi aku mau memberikan informasi nih tentang SRI dan SRI ITS khususnya kepada para energizen yang mungkin masih belum tahu dan penasaran gimana sih awal mula sejarah terbentuknya SRI di ITS. Tapi kita di sini ngobrol-ngobrolnya nggak berdua aja nih. Kita bakal kedatangan tamu paling spesial dari SRI ITS. Waduh, siapa tuh? Pastinya keren banget sih. Kalau gitu langsung aja kita undang Mas Habib Azizi. Halo Mas Habib. Halo Widya sama Aksa, thank you udah invite aku untuk ngisi di podcast pertama ya untuk SRI ITS. Halo Mas, mungkin Mas Habib bisa kenalin diri dulu nih ke teman-teman energizen semuanya. Oke, sebelumnya teman-teman energizen semua, para pendengar podcast SRI ITS, atau tadi bisa dibilang Recast ya. Nah, perkenalkan, namaku Habib Azizi, aku graduated atau baru lulus dari ITS, aku backgroundnya chemical engineering, teknik kimia, dan aku dulu salah satu bisa dibilang founding president lah ya untuk SRI ITS kayak gitu. Wah, keren banget nih Mas Habib. Kalau gitu aku boleh tanya nggak, Mas Habib nih apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga kalian juga berkabar baik ya. Iya Mas, semoga sehat-sehat terus juga ya Mas. Apalagi di kondisi pandemi nih kayak gini. Oh ya, aku mau nanya dulu sih, Mas Habib, untuk sekarang kesibukannya lagi apa ini? Kesibukannya sebagai fresh graduate ya kebetulan belum dapat rezeki untuk dapat tempat kerja, jadi sekarang lagi ngambil short course di beberapa platform untuk pengembangan diri biar gak gabut juga. Terus juga sekarang sibuk juga di SRI Nasional. Aku salah satu part dari SRI Nasional External Team. Mungkin itu aja sih, sama sisanya di rumah nemenin orang tua. Jadi gitu nih guys, keren banget ya Mas Habib Azizi. Iya benar banget energi semuanya. Oh ya, Mas Habib, by the way, topik kita di podcast kali ini kan tentang SRE nih Mas. Aku mau tanya-tanya dong ke Mas Habib. Ya. Dari Mas Habib sendiri, SRE itu apa sih Mas? Mungkin buat teman-teman yang masih awam dan belum tahu kan ya Mas, dan Ya. penasaran juga tentang SRE, mungkin bisa dijelasin sih SRE itu apa? Oke, mungkin aku akan menjelaskan sejarah singkatnya juga ya, sedikit tentang SRI. Jadi, pertama kali SRI ini dibangun di ITB, di Institut Teknologi Bandung, pada tahun 2019. Dan ketika sudah 1 tahun kemudian, dari SRI ini ternyata ada info ekspansi ke kampus lain yang ada di Indonesia. Dan kebetulan ITS itu salah satu kampus pertama dan didampingi oleh UI sebagai persebaran mereka yang pertama kali. Jadi bisa dibilang SRI yang ada di ITS ini salah satu pionir untuk SRI yang sekarang ada di 35 kampus, baik kampus negeri ataupun swasta yang ada di Indonesia. Jadi organisasi ini mewadahi teman-teman yang berminat untuk mengembangkan dirinya di bidang renewable energy, karena sekarang kan lagi
besar-besarkan ya, bisa dibilang juga lagi urgensi sangat tinggi teman-teman tentang sustainable and clean energy. Jadi kita pengen teman-teman mahasiswa ini pada aware terhadap eh, apa yang sedang kita diskusikan di dunia pada saat ini, kayak gitu. Jadi bener banget ya kan, buat saat ini tuh mahasiswa sangat perlu buat pengetahuan tentang renewable energy. Nah, masih ngomong-ngomong soal RE ini, Mas Habib boleh ceritain nggak gimana sih awalnya berdirinya SRITS gitu? Oke, untuk start over di SRITS ini, jadi pada saat pertama didirikan, diawali oleh bisa dibilang inisiator lah ya. Jadi ada 5 orang, ada aku, ada Mas Dias selaku Vice President aku dulu, terus ada Mbak Ara, ada Mas Noval Hanif, dan juga Esther selaku sekretaris aku. Itu ada 5 orang yang pertama kali menginisiat, terus kita rembuk gimana cara untuk menginisiat suatu organisasi yang sebelumnya belum eksis di kampus kita dan juga belum punya nama yang besar lah bisa dibilang di seluruh kampus yang ada pada saat itu, karena organisasi ini baru dibentuk ya di ITB pada saat itu. Jadi kita rembuk bikin strategi gimana caranya biar organisasi ini bisa masuk ke ITS. Pada saat itu aku coba menginisiat ke teman-teman, aku menggunakan logic thinking aja karena kita kan engineer ya. Jadi biasa melakukan research. Jadi aku coba nyari data dulu. Aku pikir seperti itu. Aku ngasih approach ke teman-teman buat kita bikin survei dulu yuk. Kayak pengen tahu teman-teman di ITS itu pada niat gak ataupun tertarik untuk adanya organisasi seperti ini. Kita sebarin survei dengan beberapa pertanyaan. Itu kurang lebih kita sebar dalam 1 minggu, apa nggak nyampe, kurang lebih kalau nggak salah 4 hari. Nah itu lumayan, ada yang ngisi 130-140 orang dan ada sekitar 90% lebih mereka tertarik untuk mempelajari hal ini. Jadi itu bisa dibilang hasil data survei tersebut jadi base ataupun inisial untuk dibentuknya SRI di ITS dari program kerja dan hal-hal lainnya. Kayak gitu. Waduh, menarik banget sih. Jadi alur sejarah SRI tadi katanya Mas Habib kalau nggak salah ada 5 orang pelopor ya. Dan akhirnya Mas Habib itu melakukan survei ke mahasiswa di ITS ya Mas ya. Dan itu sebagai base lah untuk mendirikan SRI itu. Menarik banget sih. Jadi hebat banget SRI itu bisa sampai di ITS dan menjadi salah satu student captor di ITS. Tapi aku masih penasaran nih Mas, tentang hal apa sih yang mendorong Mas Habib untuk membentuk SRI menjadi student captor baru di ITS? Mungkin Mas Habib punya keresahan tersendiri dari Mas Habib itu, atau ada hal-hal yang tertentu yang menjadi motivasi untuk membentuk SRI di ITS? Oke, mungkin aku akan share motivasi secara pribadi dulu ya ketika aku mau initiate organisasi ini. Jadi pertama kali ketika aku ingin initiate organisasi ini, aku melihat kayak teman-teman kita semua mahasiswa di ITS ini, ya aku nggak mau jauh-jauh ngebandingin kayak sama teman-teman di UI dan ITB. Kita tuh kurang, bisa dibilang sangat kurang wadah pengembangan buat di bidang-bidang hal tersebut daripada univ-univ seperti UI dan di ITB. Aku compare ke sana karena itulah yang paling dekat bisa kita bandingkan. Jadi ada beberapa pembanding yang pengen aku initiate dulu. Awalnya ada, mungkin bisa dibilang ada SRI, terus ada yang kayak chapter yang tertarik di bidang konsultan gitu. Dulu aku sempat coba pengen initiate, tapi akhirnya dengan beberapa konsiderasi dari pribadi aku lihat karena kepentingan dari renewable energy ini sangat penting banget. Terus kita juga backgroundnya banyak background teknik karena kita kuliah di institut. Jadi ini hal yang sangat penting banget untuk di up ke mahasiswa yang ada di ITS. Jadi jujurnya sebenarnya niatnya cuma pengen teman-teman bisa belajar hal baru tentang yang ada di luar mata kuliah. Bisa bilang kan kayak renewable energy ini nggak ada fokusan secara langsungnya ya di
tiap-tiap departemen, jadi masih terbagi gitu. Jadi kita pengen ada wadah untuk pembelajaran ke arah situ, kayak gitu. Jadi bener banget ya apa yang dikatain sama Mas Habib. Juga keren banget yang awalnya cuma pengen ngasih wadah ke mahasiswa, sampai akhirnya dari tahun 2020 kebentuk sampai sekarang di tahun 2021. Nah, lanjut dulu ya Mas. Aku mau nanya nih, pasti sebagai student chapter baru ada kan hambatan atau tantangan yang dirasain sama Mas Habib waktu pertama kali ngebentuk gitu. Nah, mungkin bisa diceritain gitu Mas, apa aja sih hambatan atau tantangan yang pernah dirasain? Oke, untuk struggle ini ada banyak ya. Pertama, ada dari personal dan juga dari si organisasinya tersebut. Mungkin aku bakal ceritain yang dari segi organisasinya, karena untuk yang personal nggak begitu penting lah. Mungkin untuk yang organisasi, pertama, kita organisasi yang baru. Kita gimana caranya nimbulin trust teman-teman untuk mau join ke organisasi kita, itu salah satu hal yang sulit menurut aku. Tapi kemarin kita coba menggunakan data research yang awalnya kita olah dari survei itu, menjadikan program kerja kita, bagaimana kita menginisiasi dan juga memikat teman-teman biar tertarik, itu kita lewat situ. Dan juga kita coba membuat hal-hal yang lebih logical ke teman-teman, kayak kita pengen menyampaikan kalau renewable energy ini bisa berkaitan dari seluruh bidang, kayak teman-teman yang di manajemen bisnis, di segala bidang itu bisa join ke renewable energy dengan kemampuannya masing-masing, dengan backgroundnya masing-masing. Karena renewable energy ini kalau kita ulik lebih, ini sangat luas. Jadi semua background itu bisa join untuk mengembangkan hal di bidang renewable energy. Jadi struggle-nya yaitu kita mencari dari pengurus, dari member itu sangat sulit dulu, karena kita mikir kita hal yang baru, jadi kita berharap gak terlalu tinggi, tapi alhamdulillahnya pada saat itu bisa dibilang banyak untuk yang daftar, dari staff, dari member, dan juga dari acara kita bisa dibilang banyak banget yang daftar dan ikut serta di acara kita. Jadi menurut aku salah satu blessing SRI di tahun pertama itu ya itu, antusiasmenya tinggi, padahal kita ya dari survei saja kita bisa menyimpulkan lah kalau misalnya minatnya tinggi, tetapi kita nggak tahu kan kalau misalnya orang-orang itu benar-benar tertarik apa enggak, karena itu hanya sekedar survei, hanya bukan aktualnya. Jadi ternyata kita juga nggak pada nggak nyangka lah, ternyata emang antusias teman-teman di ITS pada sangat tinggi. Jadi ya sebenarnya struggle-nya itu ya di situ, lebih ke harapannya. Jadi kayak kita berharapnya pasti tidak terlalu tinggi kan, karena kita hal yang baru, tetapi ya banyak kejutan yang diberikan dari teman-teman ke kita gitu, ke organisasi baru. Jadi ya ternyata dari struggle yang kita bayangkan ya nggak seburuk itu sih, malah banyak hal yang tidak kita bayangkan itu datang dengan hal-hal baik kayak gitu. Oke, jadi hambatannya awalnya itu mungkin lebih ke harapannya Mas Habib itu takutnya karena hal yang baru ya Mas ya? Iya, Jadinya benar. kayak jadinya lebih kayak nanti gini nggak sih gitu ya. Mungkin juga lebih kayak untuk menentukan staff-staffnya gitu. Tapi ternyata antusiasnya tinggi juga ya Mas ya. Walaupun dari hasil Betul, survei tadi dikatakan juga hanya survei juga, tetapi jadi antusias yang tinggi juga, apalagi kita di ITS kan. betul, betul, betul. Oke, tapi walaupun ada hambatan dan kendala itu, SRI ITS itu masih bisa tetap berdiri sampai saat ini. Ya. Oh ya, SRI ITS ini kan merupakan student chapter baru juga nih Mas, sehingga pengalaman itu masih sedikit, dan biasanya untuk membentuk suatu hal yang maksimal itu adanya kayak, aku ngerasa kayak perlu adanya trial and error gitu. Tapi Betul. SRI ITS ini masih student chapter baru kan. Nah, jadi gimana sih cara Mas Habib ini untuk membentuk SRI ITS dan menentukan program kerja awalnya itu?
Jadi untuk program kerja awal itu Mas Habib gimana cara nentuinnya gitu? Oke, mungkin aku mulai start jawabnya. Menurut aku hal yang paling sulit ketika bikin hal baru, entah apapun itu ngebangun trust di lingkungan kita ya. Jadi gimana caranya orang-orang percaya untuk join ke acara kita ataupun organisasi kita. Jadi pada saat itu di survei itu bukan sekedar data yang kita lihat buat kita lihat saja, tapi itu kita jadikan dasaran dan kita sampaikan teman-teman mahasiswa kalau misalnya teman-teman tuh pengen kegiatan yang seperti ini, dari kajian, dari webinar, itu semua kita based on data semua dari survei. Dan menurut aku kan kita engineer juga pasti mikir kalau data itu nggak bisa bohong. Jadi ternyata emang dari data tersebut itu sangat work ke jalannya pengembangan SRI ITS ini. Dan juga menurut aku hal yang penting lagi itu diversity. Jadi menurut aku para pengurus, para member menurut aku sangat penting untuk diverse dari jurusan, dari asal kota. Karena ketika kita diverse menurut aku itu akan merangkul lingkungan ataupun publik yang lebih luas. Jadi itu salah satu strategi kita gimana caranya biar kita banyak didengar oleh mahasiswa yang ada di ITS. Kalau bisa di seluruh kampus kayak gitu sih. Dan ternyata bukan di ITS doang, dari event-event kita ini didengar. Kita salah satu pionir kampus, bisa dibilang banyak kampus yang terinspirasi membuat SRI juga di kampus-kampus mereka. Ada yang dari luar Jawa, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi. Itu banyak kontak kita, mereka juga pengen buat organisasi seperti kita. Jadi ini adalah suatu hal yang tidak disangka juga. Niatnya gimana caranya biar teman-teman di kampus dulu untuk tertarik dengan SHRI, tapi ternyata kita bisa memberikan dampak yang besar dan juga mengembangkan SHRI bisa ada di 35 kampus sekarang ini. Kayak gitu. Oke, jadi emang buat nentuin prokerly awalnya benar-benar dicari gitu datanya. Mahasiswa-mahasiswa ini tuh butuh apa aja dan pengen ada apa aja sih dari SRI ITS. Gitu, Ya, bener kan betul. ya Mas? Iya, jadi Nah, menurut kalau aku data itu nggak bakal bohong sih, kayak gitu. bener banget. Nah, kalau gitu aku lanjut dulu ya Mas. Iya, silakan. Kalau gitu aku mau nanya-nanya nih. Kan tadi dari awal sampai akhir udah dijelasin tuh cara bikin broker, motivasi, dan lain-lain. Iya. Kalau gitu aku boleh minta nggak tips and trick buat kita kalau misalnya mau bikin student chapter atau hal seperti SRITS ini ke depannya? Oke, mungkin dari motivasi personal dulu ya, karena pasti dari diri sendiri dulu yang start untuk melakukan hal-hal besar menurut aku. Jadi kalau menurut aku dari motivasi diri sendiri dulu, kalau kita punya niat baik, insya Allah itu pasti diterima oleh publik juga dengan baik. Terus untuk motivasi lainnya, menurut aku kayak membuat survei, menanya-nanya ke teman, kayak nyari data gitu, itu adalah hal yang sangat penting. Itu akan meningkatkan kepedean kita ataupun meningkatkan trust teman-teman juga. Kalau kita itu membuat suatu hal yang bakal realistis ke depannya. Soalnya menurut aku eh, percaya itu hal yang sangat susah sih untuk didapat. Jadi gimana caranya kita nggak membohongi publik juga. Kan misalnya udah bikin survei, tapi tiba-tiba organisasinya nggak jadi, kan bisa jadi kayak gitu. Nah itu gimana kita ngantisipasinya. Terus juga mencari tim juga itu adalah hal yang penting untuk membuat suatu organisasi yang baru. Coba perbanyak eh, dari teman dari berbagai background juga, dari pribadinya yang ingin menginisiasi suatu tim ataupun organisasi. Karena ketika kita nggak punya orang di sekeliling kita yang mendukung kita untuk membuat suatu hal yang besar, itu akan sulit. Tapi nggak ada yang tidak mungkin menurut aku. Jadi pasti ada teman-teman kalian atau sekelompok kecil orang yang bakal ngedukung kalian untuk membuat hal tersebut. Dan
menurut aku orang-orang tersebut yang sangat mendukung terjadinya suatu organisasi seperti SRI ITS ini terjadi kayak gitu. Oke, jadi gimana Mas Habib itu gimana caranya buat untuk membangun trust ya atau kepercayaan Iya, kepada publik untuk gimana SRI itu sebagai student captor baru ya Mas? betul, betul sekali. Oke, jadi dengan cara yang tadi Mas Habib ceritakan itu SRI ini bisa dapat diterima di lingkup mahasiswa dan mahasiswi di ITS ya. Jadi udah banyak banget sih ya, Wid, kita dapat informasi dari Mas Habib ini. Jadi kita mungkin sekian dulu Mas atas semuanya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi menarik tentang SRI dan SRI ITS khususnya dari Mas Habib itu dan dari pembicara lain itu bisa tetap atau stay tune di Precast gitu, Wid. Bener banget apa yang dikatain Aksa. Buat teman-teman yang masih kepo, jangan lupa buat tune in di podcast kita episode selanjutnya. Oke, bisa juga dikepoin sosial media kita di Instagram, di Twitter, dan juga di TikTok di SRI_ITS. Dan juga jangan lupa di LinkedIn di SRI_ITS juga. Kalau gitu, makasih banyak buat Mas Habib karena udah mau kita undang di podcast perdana SRI-ITS ini. Terakhir banget nih Mas, mungkin ada closing statement, pesan, kesan, atau motivasi yang bisa disampaikan ke Energizen atau SRI-ITS. Oke, mungkin closing statement-nya sedikit aja. Kalau kamu punya niat baik ataupun punya sekelompok kecil yang punya niat baik, coba realisasiin, jangan sekedar itu menjadikan ide doang. Karena kalau bisa dibilang ide-ide itu dari mahasiswa tuh banyak, tapi untuk realisasinya kadang yang sangat minim. Jadi menurut aku, cobalah untuk teman-teman Energizen di kita semua untuk merealisasikan ide-ide yang ada di kepala kalian, kayak gitu. Asik, berarti realisasi jawabannya teman-teman. Baik Mas, aku selaku perwakilan dari tim mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Habib sudah hadir di podcast perdana di SRI kali ini atau di Recast. Oke, jadi teman-teman Energizen semuanya jangan sampai ketinggalan di episode Recast selanjutnya. Jadi tetap menjadi orang yang awareness terhadap lingkungan kita seperti kita bisa menjadi sebuah lebih ke bisa masuk ke SRI juga ya mungkin ya. Bener banget, Iya Pak. bener. Oke, jadi stay tune juga teman-teman di SRI ITS. SRI ITS Empowering Renewable Energy for Indonesia Brighter Future.